suci selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula tercurah kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau, para ahli bait yang sampai hari kiamat nanti. Al-Quran memang banyak membicarakan tentang cerita para nabi-nabi dan para rasul sebagai ibrah, pelajaran bagi kita semua. Al-Quran juga mengisahkan tentang Nabi Ayyub alaihi salam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur abdana Ayyub isnada rabbahu anni massaniyas syaitan binusbi wa azab. Wazkur abdana, ingatlah. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengingat cerita kisah perjalanan hidup Nabi Ayyub alaihi salam ketika iznada rabbahu, ketika Nabi Ayyub berdoa kepada Tuhannya, anni massaniyas syaitan, sesungguhnya aku telah diganggu oleh syaitan, binusbin ay bibalain, dengan bala, dengan cubaan, wa azabin, dan dengan siksa. Ini aduan Nabi Ayyub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai beliau mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ada pendahuluannya sehingga ini terjadi. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat terkenal dengan kesabaran beliau. Diceritakan ngaran sidinalah Ayyub bin Is bin Ishaq alaihissalam, anak Ishaq, Nabi Ishaq alaihissalam. Kana Rumia, beliau adalah orang Romawi, orang Rom. Wa ummuhu bintu Lut, dan ibu beliau adalah anak Nabi Lut, putrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Wa kana rajulan aqilan naziban haliman hakiman. Nabi Ayyub ini adalah seorang laki-laki yang sangat cerdas, sangat bagus, sangat ramah, dan sangat bijaksana. Orangnya bagus, akhlaknya bagus, dan lemah lembut serta bijaksana. Wa kana abuhu rajulan katsiral mal. Di sejarah beliau ini adalah Bapak Sidin, ayah Sidin adalah seorang laki-laki yang sangat banyak hartanya. Orang terkaya di kala itu. Tidak ada yang lebih kaya daripada ayahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Yamlikul masyata minal ibil, memiliki peternakan unta, peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan kuda, dan peternakan himar. Semua jenis-jenis peternakan beliau miliki. Orang yang terkaya di waktu itu. Walam yakun fi ardisyam ahadun misluhu fil ghina. Tidak ada di negeri Sam itu seseorang pun yang melebihi daripada ayahnya Nabi Ayyub dalam kekayaan. Luar biasa harta benda beliau. Semua peternakan dikuasai. Falamma mata intaqala jami' zalika ila Ayyub alaihi salatu wassalam. Ketika beliau meninggal,
berpindahlah semua kekayaan itu kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dimiliki oleh Nabi Ayub. Luar biasa hidup Nabi Ayub alaihissalam. Fatazawwaja birahmatin bintu Abraim. Dan beliau menikah dengan seorang perempuan yang namanya Rahmah, anak Abraim bin Yusuf. Jadi cucunya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf adalah orang yang paling ganteng. Cucunya Rahmah dikawin oleh Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Warazaqahullahu minha isna asyara batnan. Allah anugerahkanlah kepada beliau itu 12 kali melahirkan masing-masing kembar. Isna asyara batnan. 12 kali Rahmah itu melahirkan pasti kembar. 12 kali 2, 24 orang. Bikulli batnin zakarin, bikulli batnin zakarun wa unsa. Setiap kembar itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu summa ba'asallahu ta'ala ila qaumi. Allah utus Nabi Ayub itu kepada kaumnya. Kaum Nabi Ayub itu adalah wahum ahlu Hauran wal Tih, yaitu penduduk Hauran dan penduduk Tih. Nama karyah, nama kota. Wa atahu Allah ta'ala min husnil khuluqi warridqi ma lam yukhaliquhu ahadun bitakdzib wal inkar bi syarafihi wa syarafi abaihi wa ummahatihi. Allah berikan kepada mereka itu anak cucu min husnil khuluqi, daripada akhlak perangai yang baik, warifki dan lembut, malam yukhalifu adun, dan tidak bisa dimungkiri, didustakan oleh seorang pun, kemuliaan orang tuanya Nabi Ayub alaihissalam. Fasara'a lahumus sara'i'a wa bana lahumul masajid, dan dijalankanlah syariat-syariat agama, dan juga beliau membangun untuk ahli Hauran, penduduk Hauran dan Tih itu masjid. Jadi banyak membangun masjid. Wa kanat lahu mawaida yad'aha lil fuqara'i wal masakin wal adiyab. Dan Nabi Ayub selalu menyiapkan hidangan makanan, maidah, mawaid, untuk orang-orang fakir dan orang miskin serta para tamu-tamu. Setiap hari disediakan orang fakir, orang miskin boleh makan bebas. Wa kana lil yatimi kal abir rahim, dan sikap beliau terhadap anak yatim seperti seorang bapak terhadap anaknya, sayangnya dengan anak yatim. Kal abir rahim walil aramili kazaujis syaqib, dan kepada para janda-janda sangat memperhatikan sebagaimana beliau memperhatikan terhadap istri beliau. Jadi kepada janda sangat memperhatikan. Walid tu'afa'i kal akhil wadud, dan sikap beliau terhadap orang-orang yang lemah seperti saudara yang mencintai, menyayangi saudaranya. Wa kana ya'manu kala'ahu wa umana'ahu
alla yamna'u min zar'ihi wa simarihi. Dan beliau Nabi Ayub alaihissalam mempercayakan kepada wakil-wakilnya atau orang kepercayaannya, ada orang kepercayaan Nabi Ayub, ini beliau serahkan, alla yamna'u min zar'ihi wa simarihi, jangan dan tidak boleh menghalang-halangi orang-orang itu kalau ingin mengambil tanaman dan buah-buahan yang ada di kebun. Dipercayakan kepada orang-orang yang dipercaya, jangan sampai menghalangi orang yang akan mengambil buahan dan tanaman. Dibebaskan semuanya. Wa kanat mawasihi fi kulli sanatin, dan ternak itu setiap tahun berkembang terus menerus. Sapi, unta, kuda dan lain sebagainya. Walam yakun yaprahu bisai'in min zalik, tetapi tidak pernah merasa senang walaupun sudah kekayaan luar biasa, dan beliau kadang merasa senang, merasa gembira, merasa pidi luar biasa dengan harta yang banyak itu. Lam yakun yaprahu bisai'in min zalik, dan tidak pernah merasa begitu gembira dengan semua kekayaan itu. Wa yaqulu, dan beliau hanya mengatakan, ilahi, hai Tuhanku, bihi atayaka li ibadika fi sijnid dunya, wahai Tuhanku, hazihi atayaka, ini adalah pemberian Engkau. Jadi tanaman, peternakan, perkebunan yang banyak itu diucapkan oleh beliau, hazihi atayaka, ini wahai Allah adalah pemberian Engkau, li ibadika fi sijnid dunya, kepada hamba-hamba Engkau di penjara dunia. Pemberian Engkau kepada hamba Engkau di penjara dunia. Dunia adalah penjara. Pakaipa yaprahu, pakaipa atayaka bil jannah di ahli karamatika bidari diapatika. Bagaimana pemberian Engkau wahai Allah di dalam surga nanti? Ini pemberian Engkau di penjara dunia. Lalu bagaimana pemberian Engkau di dalam surga terhadap ahli karamatika, orang-orang yang Engkau muliakan, bidari diapatika, pada dunia Engkau menjamu mereka. Jadi tidak gembira dengan harta yang berpegang, malah dibebaskan, siapa yang mengambil silakan. Hidangan makanan disiapkan setiap hari untuk para fuqara dan masakin. Wa ma'a hadza kullu la yaghfulu qalbuhu an syukri ni'maihi wa la lisanihi an zikri maulahu. Semua itu tidak melupakan hati beliau selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan tidak pula melupakan lisannya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati bersyukur, lisan berzikir. Syukur atas nikmatnya dengan Allah, hati lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat keadaan Nabi Ayub seperti itu, tidak gembira dengan harta yang berlimpah ruah diberikan kepada fakir dan miskin,
Maka iblis, nah iblis namanya seluruh orang ini. Fahasadahu iblis. Iblis timbul rasa dengki dengan Nabi Ayub alaihissalam. Waqala, iblis mengatakan, inna ayyuba qad zahaba bid dunya wal akhirah. Sesungguhnya, ujar iblis, Nabi Ayub itu telah memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Dunia harta banyak, akhirat mendapat rahmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arada ayyubsida alaihi ihdad daraini. Timbul niat tidak baik dari iblis, ingin merusak apa yang diperoleh oleh Nabi Ayub, salah satu dari dua, maka dunianya dirusak, akhiratnya dirusak, atau kedua-duanya, au kilaihima au kiltaihima. Wa kana iblisu alaihi la'nah fi dzalika zaman yas'adu ila sama'is sabi'ah. Ketika zaman Nabi Ayub itu, iblis ini bebas naik ke atas tuh sampai ke langit ke-7, kecuali ketika dimulai dari sejak Nabi Isa alaihi salam, iblis ini katakan lagi bebas untuk naik ke atas langit, untuk mencuri berita-berita di langit itu, kemudian disampaikan kepada dukun-dukun di dunia. Ketika itu bebas naik sampai ke langit ke-7. Wa yaqifu bi ayyi makanin sya'a. Dan ini bisa santai duduk di tempat mana pun, di langit ke-7 kah, yang ke-6 kah, ke-5 kah, di mana nya hendak. Wa yaqifu bi ayyi makanin sya'a. Fasa'ida yauman kama kana yas'adu. Pada suatu kali dia naik ke langit sebagaimana dia yang sudah biasa naik. Ketika iblis naik ke langit, faqala lahu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya la'inun, wahai orang yang dilaknat, maksudnya iblis, kaifa ra'aita 'abdi Ayub, bagaimana engkau melihat hambaku Ayub? Kayak apa pendapat engkau tentang hambaku Ayub, ujar Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nilta minhu syai'an, adakah engkau bisa mencapai sesuatu daripada Nabi Ayub? Kayak apa pendapat engkau melihat Nabi Ayub, hartanya banyak, dia memberikan makan fakir miskin, kepada anak yatim mengasihi, kepada para janda menyayangi, memperhatikan semua orang, disediakan makan. Nah, itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Faqala, iblis tadi menjawab, ilahi, Tuhanku. Jadi iblis itu percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, cuma dia takabur. Ilahi inna ayyuba ya'buduka bi annaka a'taitahu sa'ata fid dunya wal afiyah. Wahai Tuhan, jawab iblis, Ayub itu mau menyembah engkau karena engkau memberikan kepadanya kelapangan hidup di dunia. Kelapangan banyak, harta banyak, peternakan banyak, perkebunan banyak. Karena diberikan kelapangan, keluasan dalam hidup, Nabi Ayub itu mau menyembah engkau, ya'buduka, menyembah engkau. Li'annaka a'taitahu sa'ata fid dunya wal afiyah, dan dia berikan engkau, dan engkau berikan kepada Ayub itu adalah
kesehatan jasmani, sehat. Walaula zalik lam ya'buduka, apabila andai kata kadaka itu kada diberikan harta, kada diberikan keluasan hidup di dunia, kada ada harapannya menyembah Engkau wahai Tuhan. Jadinya melecehkan Nabi Ayub. Ayub itu mau menyembah Engkau wahai Tuhan karena diberikan kelapangan hidup di dunia, duit banyak, harta banyak, macam-macam banyak. Andai kata kada ada itu, kada ada harapannya menyembah Engkau. Laula zalik lam ya'buduka. Kalau tidak begitu, mana mau dia menyembah Engkau wahai Allah. Bahwa Abdul Abiyah dan Ayub itu adalah hambanya kesehatan, kenyamanan hidup ini. Awak sehat, ini menyembah kesehatan itu mau menyembah Allah karena dia sehat. Kalau dia sakit, mana dia mau menyembah Engkau? Lam ya'buduka. Faqala lahu Allah Ta'ala kadzabta. Ujar Allah menjawab, bohong engkau wahai iblis. Kadzabta, engkau adalah salah dan bohong. Fa inni a'lamu annahu ya'buduni wa yashkuruli. Aku tahu bahwasanya Ayub itulah menyembah aku dan bersyukur kepadaku. Wa illam yakun lahu sa'atun fid dunya, walaupun dia tidak mempunyai kelapangan hidup di dunia. Andai kata dia fakir miskin, dia tetap menyembah aku dan bersyukur kepadaku. Ujar Allah, engkau salah mengira, engkau berdusta. Ayub itu adalah orang yang selalu menyembah aku dan bersyukur kepadaku, walaupun dia tidak mendapat kelapangan dalam hidup. Qala, iblis menjawab lagi, ya Rabbi sallitni alaihi. Wahai Tuhan, berikanlah kekuasaan, kewenangan kepadaku untuk menghancurkan Nabi Ayub. Minta izin dengan Allah untuk menghancurkan Nabi Ayub ini. Panzur kaifa ansaihu zikraka wa asfaluhu an ibadatika. Tunggu bagaimana nanti aku melupakan dia, tidak ingat kepada engkau, dan dia tidak lagi beribadat kepada engkau. Tunggu, jadi iblis, orang yang paling menggoda manusia. Fasallatahu ala kulli syai'in minhu ila ruhahu wa lisanahu. Allah berikan, silakan iblis. Tapi hanya dua yang tidak bisa engkau mengganggu Nabi Ayub adalah rohnya dan lisannya, hatinya dan lidahnya. Hati untuk bersyukur kepada Allah, lidah untuk zikir kepada Allah. Dua ini yang engkau tidak bisa. Yang lainnya silakan ujar Allah kepada iblis. Senang iblis dapat izin. Fasallatahu, faraja'a iblis fantalaka ila saktil bahri. Maka iblis turun dari langit setelah mendapat itu, turun. Fantalaka ila saktil bahri, kemudian pergi ke pinggir laut. Fasaraha sarhatan hatta lam yabki jinniyun wala jinniyatun illa jatama'u indahu. Berteriak iblis tadi di pinggir laut, memanggil semua jin perempuan, jin laki-laki supaya kumpul. Ada berita baru. Jadi pantai itu sebetulnya tempat jin pantai, kemudian puncak gunung,
Itu ada dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Jin itu suka di pinggir pantai dan di puncak gunung. Nah, iblis ini untuk mengumpulkan jin laki-laki dan perempuan, dia pergi ke pinggir pantai. Pinggir pantai berteriak, sarhatan, berteriak dengan nyaring. Setelah terkumpul, yuk mari kumpul sini semua, ada berita baru, ada hal yang baru. Wa qalu ma asabaka ya sayyidi. Maka mereka yang berkumpul tadi, jin-jin perempuan laki-laki mengatakan, qalu, mereka mengatakan, ma asabaka ya sayyidi. Apa yang menimpa engkau wahai Tuhan kami, wahai bos kami? Ada apa bos? Ini teriak-teriak di pinggir pantai ini. Qala fa inni wajadtu fursatan. Aku mendapat satu kesempatan emas, kesempatan baik, kesempatan yang baik. Fursatan ma wajadtu mislaha, dan kesempatan ini tidak pernah aku dapati. Munzu akhrajtu Adam minal jannah, sejak aku mengeluarkan Adam dari surga. Aku mendapat satu kesempatan diberikan Allah untuk menghancurkan Nabi Ayub, dan kesempatan ini tidak pernah aku dapat sejak aku mengeluarkan Adam dari surga. Aku keluarkan Adam dari surga. Fa'inu ala Ayub, karena itu bantu aku untuk menghancurkan Ayub alaihissalam kepada semua jin laki-laki dan jin perempuan. Fantasiru musri'in, menyebar, jin tadi menyebar untuk menghancurkan Nabi Ayub. Cepat mereka menyebar, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, dan yang ke selatan. Wa ahraku wa ahlaku kullu madin li Ayub alaihi salatu wassalam. Dibakarnya, dihancurkannya semua harta Nabi Ayub. Rumahnya, perkebunannya, peternakannya dibakar semua. Luar biasa jahatnya iblis ini. Setelah dibakar, fansarafa iblisu ila Ayub. Iblis tadi dibantu oleh jin-jin tadi, iblis kembali menemui Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ketika itu wa huwa qa'imun yusalli fil masjid. Ketika itu Nabi Ayub sedang salat di dalam masjid. Faqala ata'budu rabbaka fi darrika. Wahai Nabi Ayub, apakah engkau menyembah Tuhanmu dalam engkau mudarat, dalam kemudaratan engkau? Masih kamu menyembah Tuhanmu? Harta kamu habis, kebun kamu habis dibakar, peternakan. Ata'budu rabbaka fi dhalika, apa kamu masih mau menyembah Tuhan kamu dalam kemudaratan ini? Waqad arsala naran minas sama ala jami' amwalika. Dia telah mengirim api dari langit untuk menghanguskan semua harta kamu. Hatta sarat limadan, dan menjadi abu, semua harta menjadi abu. Falam yukallimuhu hatta fariqa minas salah. Tidak berbicara satu kata pun Nabi Ayub sehingga beliau selesai dari salatnya. Iblis menemui Nabi Ayub. Nabi Ayub sedang melaksanakan salat di masjid. Dikatakan, wahai Ayub, harta kamu sudah habis, apakah masih mau menyembah Allah?
Tidak menjawab Nabi Daud, Nabi Ayub tidak menjawab. Falam yukallimuhu hatta farigha minas shalah. Summa qala, kemudian beliau menjawab, Alhamdulillah alladzi a'tani summa akhadha minni. Pujian bagi Allah yang telah memberikan aku harta yang banyak. Summa akhadha minni, kemudian semua itu diambilnya kembali. Itu yang diucapkan oleh Nabi Rabb, Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Alhamdulillah bagi Allah, pujian yang telah memberikan kepadaku bermacam-macam kesenangan. Summa akhadha minni, kemudian yang diberikan itu adalah diambil kembali. Summa qama wa sara'a fi salati. Setelah mengucapkan itu, berdiri lagi dan memulai salatnya. Berdiri, salat lagi. Fansarafa iblis qaiban zalilan naziman li fi'lihi. Berbulik iblis dengan hati yang terhina, menyesal atas perbuatannya. Tidak ada reaksi dari Nabi Ayub. Padahal karena sudah harta habis, masih menyembah Allah kah? Tadi dihirani beliau, malah beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi a'tani. Maha suci, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku. Summa akhadha minni, kemudian pemberian itu diambil kembali. Kemudian itu salat lagi. Setelah salat, pansaraf iblis berjauhnya, supan, rasa hina, menyesal atas perbuatannya. Nah, itu setengah daripada apa usaha iblis untuk menghancurkan Nabi. Pertama adalah dihabiskan, dihanguskan semua harta bendanya. Kemudian nanti akan dihancurkan lagi anak-anaknya, dibunuh oleh iblis. Dengan cara iblis bukan membunuh kayak kita di manusia biasanya. Bapak Ibu yang Allah hormati, mungkin inilah dahulu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una ilman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum